Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat malam, mungkin aku posting video ini di malam hari ya. Dan cuaca di daerah aku dari siang tuh hujan gede banget. Nah ini tuh siang hari, jadi aku mau masak makan siang. Lagi pengen banget nasi yang dikukus gitu, jadi aku masak nasinya dikukus. Kata orang Jawa ini namanya adang gitu ya teman-teman. Terus untuk lauknya aku tuh lagi pengen banget yang sambal krosak, tahu gak sih sambal telenjeng kalau di tempat aku, sambal yang buat ayam geprek itu loh, yang cabai rawit mentah sama bawang putih dibumbuin sama garam sama micin terus disiram minyak panas. Terus untuk lauknya aku goreng tempe aja karena lagi pengen banget tempe goreng sama sambal telenjeng atau sambal krosak. Ada stokan telur sih, ayam juga ada, ceker juga ada. Tapi kayaknya karena ini lagi hujan gede, terus lagi males masak yang banyak deh. Karena ini kan cuma aku yang makan ya. Nanti soalnya sore masak lagi lauknya untuk suami gitu, bareng aku juga sih untuk makan malam. Terus kalau telur kayak lagi rada bosen karena akhir-akhir ini banyak masak telur. Nah jadi untuk pendampingnya aku kasih lalapan aja gini, kacang panjang. Ini meskipun cuma tempe goreng sama sambal tapi rasanya enak banget. Teman-teman boleh coba ya pakai nasi anget. Ini dijamin deh ngabisin nasi. Apalagi kalau ada ikan pindang atau ikan tongkol goreng. Tapi kayak gini aja menurut aku udah enak sih. Terus untuk menambah selera aku kasih bawang goreng. Ini dia makan siang aku hari ini teman-teman. Sederhana ya. Alhamdulillah udah agak reda hujannya, tapi yang masih mendung ya. Hari-hari begini di tempat aku teman-teman, terus juga akhirnya kayak dingin gitu cuacanya. Nah sore ini aku mau berbagi tips bukan berbagi tips sih, ini cuma sharing-sharing aja karena ada yang komen katanya tentang parcel lebaran. Namanya Kak Vina ya, terima kasih ya Kak Vina selalu nonton setiap video. Ya Allah, aku ngomongnya belibet banget. Selalu setia nonton video aku setiap hari dan juga untuk teman-teman lainnya. Jadi aku kasih judul aja parcel lebaran sederhana untuk dibagikan. Biasanya aku tuh kasih anggarannya 75.000 sampai 100.000 per parcel ya teman-teman. Apalagi sekarang untuk beberapa bahan baku itu naik ya. Karena berhubung parcel lebaran yang aku bikin itu kebanyakan malah isian sembakonya. Jadi parcelnya itu ada isi yang pertama minyak 1 liter. Ini aku anggarkan 17.000 ya untuk 1 liternya. Biasanya aku cari di swalayan yang banyak promo. Untuk gula pasir 1 kilo harganya 16.000, udah naik. Terus sirup biasanya aku pakai yang squash aja yang harga 10 atau 11 ribuan gitu. Terus di sini juga aku masukkan teh 1 kotak teh celup ya. Ini aku kasih anggaran 8.000 meskipun kadang-kadang ada ya yang di bawah harga 8.000 gitu kan. Tapi ini aku anggaran jadi mending agak sedikit dilebihkan. Lalu untuk biskuit kaleng aku isi 1 aja yang harga 20 ribuan. Biasanya banyak promo nih di Alfa Indo mendekati Ramadan atau Lebaran. Kayak Good Time gitu kan, enak ya. Terus atau apalah yang ada pokoknya yang di kisaran harga 20.000, yang murah meriah tapi enak. Lalu untuk packagingnya aku pakai plastik tebal aja sama pita dan kartu ucapan yang biasa dijual di minimarket. Aku totalin untuk packagingnya 3.000, jadi total satu parcelnya ini 75.000. Nah karena aku biasanya bikin parcelnya ini 15 paket, jadi tuh total untuk semuanya parcelnya adalah habisnya 1.125.000. Namun itu kan hanya reng-rengan ya. Jadi tetap aku kasih anggarannya itu 1.500.000. Nah, biasanya anggaran ini dianggarkan lebih longgar atau lebih besar dari budget yang sesungguhnya. Fungsinya untuk apa? Jika ada sisa, biasanya itu untuk talangan, barangkali ada beberapa bahan pokok yang naik atau mungkin kita mau nambah bikin parcelnya. Nah karena ini lebihnya agak lumayan banyak, biasanya juga aku tuh ambil 200.000, yang satu aku amplopin untuk orang tua, yang satunya untuk mertua gitu ya, jadi diselipin di parcelnya. Nah biasanya juga untuk mertua dan orang tua itu kan juga isinya kita tambahin ya, jadi bisa pakai juga sisa anggaran tersebut. Kayak misal biskuitnya mau 2 kaleng, atau biasanya aku tambahin dengan kue yang aku bikin kayak nastar, kastengel gitu.
Lalu untuk angpau yang untuk dibagi-bagi biasanya aku siapin anggaran 500.000. Jadi yang 200.000 aku tukerin ke nominal 20 ribuan dan yang 300.000 aku tukerin ke nominal 10 ribuan. Nah, ini biasanya aku masukin ke amplop-amplop kecil itu ya untuk dibagikan ke anak-anak, sanak saudara gitu yang bocil-bocil. Nah, ini biasanya yang aku bagikan parselnya itu listnya yang pertama ada orang tua, yang kedua mertua, terus juga ada kakek nenek karena aku masih punya kakek nenek dari ibu, terus ada eyang dari bapak, terus juga ini ada lilik. Lilik itu paman ya. Ini ada dua yang udah berumah tangga dan udah apa sih namanya punya kakak sendiri gitu loh. Terus ada kakak ipar, juga ada adik ipar. Kebetulan udah pada berumah tangga semua. Lanjut di sini ada tetangga aku kasih ada 7 orang ya yang sederetan aku gitu. Jadi totalnya ada 15 paket parcel. Jadi menurut aku yang namanya berbagi itu semampunya aja nggak apa-apa ya. Jadi itu kayak yang penting tuh bukan nilai atau nominalnya ya teman-teman, tapi memang niat kita, terus juga kebahagiaan tersendiri aja gitu. Jadi total persiapannya untuk bagi-bagi atau persiapan pas lebaran itu senilai 2 juta rupiah. Nah, ini tips dari aku supaya lebih ringan mempersiapkan di bulan Ramadannya atau untuk parcel lebarannya kita bisa beli dari sekarang biar mimpil. Nah, ini hujan lagi teman-teman, aku mau menikmati suasananya. Adem, sejuk, syahdu sambil minum kopi susu sama sisaan pisang rebus. Jangan bosen ya teman-teman kalau sering lihat aku ngemil pisang rebus atau cemilan jadul lainnya. Ini adalah beberapa contoh parcel sederhana yang aku bikin saat mau lebaran dan untuk dibagikan ke kerabat, saudara, orang tua, dan tetangga sekitar. Jadi sederhana aja ya, bahkan dulu tuh seringnya pakai dus bekas itu ya, toples nastar teman-teman. Kebetulan setiap Ramadan biasanya aku terima orderan pesanan kue lebaran gitu. Jadi alhamdulillah dusnya itu bisa digunakan ya untuk tempat parcel. Jadi aku rasa tuh kayak sayang gitu kalau untuk packaging aja tuh harus beli yang mengeluarkan budget lagi yang lumayan mahal. Toh kadang-kadang juga tempat luar atau packagingnya kan dibuang gitu ya. Kalau misal yang bisa dimanfaatkan kembali sih nggak apa-apa. Kadang juga cuma pakai plastik biasa gitu yang tebal dikasih pita. Yang penting itu isinya ya. Ini sebenarnya belum terlalu sore loh, sekitaran 2:30 gitu, jam 2 lewat. Tapi yang hujan kayak gelap gitu ya. Bahkan aku tuh nyalain lampu teman-teman karena kalau nggak dinyalain ya gelap. Terus nanti biasanya aku masak untuk makan malam itu setelah asar. Jadi makanannya masih hangat. Oh ya, sampai hari ini masih rame ya video aku yang tentang belanja bulanan. Rame akan komentar-komentar. Aku jadi bingung deh harus nanggepinnya gimana. Ya, mudah-mudahan setiap individu atau setiap orang itu bisa melihat persepsi dari orang lain itu dari segi positifnya aja ya. Di sini kita saling menghormati. Nah, ini tuh aku lagi menikmati banget, tapi yang namanya hujan ya kadang-kadang kayak bengong gitu. Sebenarnya aku mau ngelap ini juga sih, lantai yang kan kena tampias gitu ya kalau hujan, karena kalau nggak dilap tuh suka yang licin gitu, takutnya kepleset. Meskipun ini tuh lantainya agak ini ya, nggak licin, maksudnya bukan yang halus, agak kasar gitu. Ada yang komen juga katanya suka sama lingkungan perumahan ini, perumahan tempat tinggalku ya. Alhamdulillah meskipun ini aku tinggalnya di perumahan, tapi lingkungan sekitarnya tuh kayak masih yang banyak lingkungan hijau dari persawahan, terus juga ada pekarangan gitu untuk kebun, kayak apa sih, pohon-pohon buah gitu masih banyak teman-teman, karena ini masih masuk di perkampungan ya perumahannya. Jadi tuh meskipun aku tinggal di perumahan, tapi nggak yang di pusat kotanya, tapi di pinggiran kotanya. Dari kayak alun-alunnya gitu, sekitaran 10 menit atau 15 menit deh kalau nggak salah. Terima kasih juga untuk teman-teman dan bunda-bunda yang dalam kegiatannya sehari-hari kadang menjadikan video aku ini untuk sebagai teman atau tontonan, mengisi dan menemani aktivitas teman-teman dan bunda-bunda di sana. Mudah-mudahan yang aku sharing setiap harinya ini ada manfaat yang bisa diambil ya, dan bisa di video ini bisa dijadikan ajang silaturahmi dan juga kebaikan.
Pokoknya yang positif-positif aja dan mudah-mudahan bisa memberikan semangat. Nah ini tuh ngepelnya aku memang cuma di teras aja ya teman-teman, karena yang kena hujan di situ. Lanjut aku ke dalam mau nyalain lampu yang di area sini karena ini tuh hujan lagi. Jadi sampai di sini dulu ya video aku hari ini teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, bye.